Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga mata kuliah mikroekonomik ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Jadi untuk di bukunya Pindik itu ada di chapter 3 dan di chapter 3 ini atau mengenai perilaku konsumen akan kita bahas di pertemuan 3 dan 4. Nah, untuk di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai preference dan budget constraint. Jadi nanti di pertemuan ini kita akan membahas lebih jauh gitu ya, bagaimana preferensi konsumen itu digunakan untuk menentukan demand, kemudian bagaimana konsumen itu mengalokasikan income untuk membeli kombinasi barang dan jasa yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita akan mulai dulu dengan mengapa kita memerlukan pemahaman mengenai perilaku konsumen. Jadi untuk yang di kasus yang pertama ini adalah produsen sereal yang ingin launching produk sereal baru gitu ya. Nah, di sini si produsen tentu saja harus memikirkan pada level harga berapa si produk ini akan diluncurkan. Karena kan ada produk lama yang sudah terlebih dahulu eksis dan para konsumen itu sudah lebih familiar. Kemudian ada juga konsumen-konsumen lain yang dia menggunakan sereal merek lain. Nah, sehingga di sini si produsen harus memikirkan pada level harga berapa supaya si konsumen itu bersedia untuk mengalihkan pembelanjaan serealnya itu ke produk baru mereka. Kemudian untuk yang di kasus kedua ini adalah food stamp program. Jadi di US, ini untuk kasus di US, food stamp program ini adalah seperti kupon yang diberikan kepada penduduk yang tidak mampu gitu ya, yang memiliki kriteria termasuk yang tidak mampu tadi, supaya dia bisa membelanjakan atau berbelanja makanan. Nah, tapi di sini ada permasalahan bahwa untuk program food stamp program ini, apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan oleh penduduk yang kategori tidak mampu tadi ya untuk membeli makanan gitu, atau hanya untuk tujuan lain, misalkan hanya sebagai income suplemen supaya si penduduk tadi bisa membelanjakan lebih banyak ke barang-barang yang non makanan gitu. Sehingga di sini di keduanya ini memiliki karakteristik untuk memahami perilaku konsumen dalam membelanjakan yang di kasus pertama adalah si sereal, untuk yang kedua adalah untuk membelanjakan antara makanan dan non makanan. Nah, teori perilaku konsumen ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam tadi. Jadi di sini yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen itu adalah penjelasan mengenai bagaimana konsumen itu mengalokasikan pendapatan untuk membeli kombinasi barang dan jasa yang berbeda-beda. Nah, ada 3 langkah untuk mempelajari perilaku konsumen ini. Yang pertama adalah consumer preference. Jadi untuk menggambarkan bagaimana dan mengapa orang-orang itu lebih cenderung untuk membelanjakan satu barang dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Kemudian yang kedua adalah budget constraint. Jadi di sini bahwa manusia atau individu gitu ya, itu pasti memiliki keterbatasan income. Jadi kalau yang sedang jadi topik pembicaraan yang sekarang sedang in gitu ya, itu kan tentang bahwa fasilitas kesehatan dalam ini tempat tidur rumah sakit itu tidak terbatas gitu. Padahal kalau kita kaitkan di sini orang individu di sini memiliki income yang terbatas. Nah, kemudian yang di langkah yang ketiga
dengan keterbatasan income tadi, seberapa besar dan tipe barang apa saja yang akan dibeli gitu. Jadi di sini arahnya adalah kombinasi barang dan jasa yang konsumen ini mau membeli untuk mendapatkan kepuasan yang paling maksimal. Nah, kemudian jadi kan di sini yang dihadapi oleh konsumen tadi kan yang pertama tadi ada banyak pilihan barang dan jasa yang bisa dia beli gitu ya, kombinasi barang dan jasa yang dia beli. Nah, kemudian kombinasi barang dan jasa itu disebut sebagai market basket atau keranjang belanja gitu ya. Market basket. Jadi di sini market basket itu adalah kumpulan dari satu atau beberapa komoditas. Nah, di sini consumer preference ini adalah yang si individu ini supaya bisa memilih antara market basket itu yang memiliki barang-barang yang berbeda-beda. Ini adalah mengenai consumer preference. Nah, ada asumsi-asumsi dasar di consumer preference. Yang pertama adalah preference ini bersifat komplit. Komplit dalam artian bahwa konsumen itu bisa mengurutkan atau membuat urutan prioritas mengenai market basketnya. Market basket mana yang paling dia inginkan, mana yang paling tidak dia inginkan, itu dia bisa dibuat rankingnya gitu, diurutkan. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua adalah preference ini bersifat transitif. Jadi misalkan jika A itu lebih dipilih daripada B, kemudian B lebih dipilih daripada C, maka itu juga akan berimplikasi bahwa A itu akan lebih dipilih daripada C. Nah, kemudian untuk yang asumsi yang ketiga, asumsi dasar yang ketiga adalah bahwa konsumen itu selalu menginginkan lebih. Jadi di sini the more is the better. Jadi makin banyak itu akan makin dia inginkan gitu dari sisi konsumennya. Nah, kemudian consumer preference tadi itu bisa direpresentasikan secara grafis menggunakan kurva indifference. Nah, kurva indifference ini akan merepresentasikan semua kombinasi dari market basket yang seseorang tersebut itu merasa indifferent. Nah, indifferent ini maksudnya bahwa si orang tersebut akan merasakan atau akan memiliki kepuasan yang sama untuk setiap pilihan manapun. Ini adalah yang indifferent. Jadi misalkan di sini ada market basket A, B, D, E, G, H gitu ya. Kemudian yang akan dibeli oleh konsumen itu ada dua komoditi, yaitu makanan, food, dan pakaian. Ini adalah jumlah unitnya. Jadi untuk yang market basket A itu ada 20 pakaian dan 20 makanan, maaf, dan 30 pakaian. Kemudian kalau yang B, makanannya hanya 10, kemudian pakaiannya hanya jadinya 50 dan seterusnya. Nah, di sini akan digambarkan ke grafik X dan Y gitu ya. Nah, nanti di sini akan diplottingkan masing-masing kombinasi baju dan makanan tadi, titik-titik A, B, D, E, G, H tadi. Kemudian untuk menentukan market basket mana yang diinginkan, yang lebih diinginkan, maka petunjuknya adalah tadi the more is the better, bahwa semakin banyak yang bisa dia beli itu adalah yang makin si konsumen inginkan. Jadi ketika digambarkan titik-titik antara di sini sumbu X-nya adalah food, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah clothing. Kemudian titik-titik tadi akan digambarkan gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa konsumen itu akan memilih A untuk memilih di titik A, memilih market basket A dibandingkan dengan market basket G, karena kan di A ini dia memiliki kombinasi
makanan dan pakaian yang lebih banyak daripada yang G. Kemudian ketika dibuat kuadran, maka si A ini akan lebih si konsumen itu akan lebih prefer menginginkan A daripada yang di kotak orange. Kemudian ketika dibandingkan antara A dan E, karena E ini dia memiliki kombinasi food dan clothing yang lebih banyak, maka tentunya market basket E itu akan lebih diinginkan daripada market basket A. Atau ketika dibuat kuadran, berarti yang di pink ini dia lebih diinginkan daripada A. Nah, untuk yang di B dan H, apakah itu lebih diinginkan daripada A? Nah, ini kita akan memerlukan informasi tambahan karena informasinya itu tidak serta-merta tersirat dari jumlah kombinasi food dan clothingnya saja. Jadi yang bisa kita langsung simpulkan adalah yang di kuadran pink ini akan lebih dipilih oleh si konsumen daripada A, kemudian A itu akan lebih dipilih daripada yang ada di kuadran yang berwarna orange. Nah, kemudian titik-titik yang tadi, titik-titik yang menunjukkan indifferent, bahwa si konsumen itu sama-sama memiliki bahwa konsumen itu memiliki tingkat kepuasan yang sama untuk di titik-titik market basket. Nah, itu adalah indifference curve. Maka kita bisa membuat indifference curve untuk yang di data di tabel tadi antara titik B, A, dan D. Ini ya. Ya, jadi setelah kita dapatkan indifferent curve antara titik B, A, dan D, maka ini jelas bahwa yang titik-titik di sebelah kanan kurva, sebelah kanan atas kurva itu lebih diinginkan. Kemudian U1 ini berarti U1 ini adalah market basket yang ada di kurva ini ya, sepanjang kurva ini akan lebih diinginkan daripada H dan G. Nah, kemudian sifat dari indifferent curve itu adalah memiliki slope yang downward, jadi yang downward to the right, jadi yang menurun ke kanan gitu ya. Jadi di sini kenapa sih dia slope-nya nggak naik gitu, slope upward. Jadi ketika dia memiliki slope upward, slope naik ke atas gitu ya, itu akan melanggar asumsi bahwa the more is preferred to less. Jadi akan melanggar asumsi yang ketiga tadi, bahwa di di beberapa titik yang dia menunjukkan memiliki kombinasi kombinasi barang yang lebih besar, itu kan dia harusnya akan memiliki atau akan lebih diinginkan daripada yang kombinasi yang kedua barangnya itu lebih sedikit. Nah, untuk menggambarkan preference untuk semua kombinasi barang dan jasa yang konsumen inginkan, kita punya satu set kurva indifferent atau yang dinamakan indifference map. Jadi di sini setiap indifferent curve, setiap kurva indifferent di dalam indifference map itu akan menggambarkan kombinasi market basket di mana orang tersebut adalah indifferent. Jadi yang perlu diingat bahwa dalam satu kurva indifferent itu berarti orang tersebut merasa indifferent untuk setiap titik-titik market basket yang dia punyai. Nah, ketika dibandingkan di sini kan berarti ada untuk indifference map, ini berarti ada beberapa indifference curve gitu ya. Kemudian tadi untuk satu indifference curve ini berarti si konsumen itu akan merasa indifferent untuk di semua titik-titik dalam satu kurva ini ya. Nah, tapi ketika kita punya satu set indifference curve, di sini ada beberapa U1, U2,
U3, maka yang makin ke kanan itu makin diinginkan gitu. Jadi di sini A akan lebih diinginkan daripada B, kemudian B ini akan lebih diinginkan daripada si D. Nah, indifference map ini memberikan informasi lebih mengenai bentuk dari indifference curve. Jadi dengan menggunakan indifference map itu kita bisa menentukan bentuk-bentuk dari kurva indifferent. Yang pertama adalah bahwa indifferent curve itu tidak boleh berpotongan karena itu akan melanggar prinsip yang ketiga tadi, asumsi dasar yang ketiga bahwa the more is the better. Mungkin untuk yang digambar, nah jadi di sini ada U1 ini ya, U1 yang orange ini berpotongan dengan U2, ya kan? Nah, kalau kita lihat di U1, itu kan A sama D itu kan dia indifferent ya, indifferent karena dia masih dalam satu grafik, dalam satu kurva U1. Kemudian untuk yang U2, A dan B itu adalah indifferent karena dia ada dalam satu kurva, yaitu U2. Nah, kalau secara mengikuti prinsip yang transitivity tadi A sama B itu adalah indifferent, kemudian A sama D itu adalah indifferent. Maka mengikuti prinsip transitivity tadi kan, maka si B sama D itu adalah harusnya kan indifferent. Tapi ketika si kurva tadi berpotongan dan bentuknya seperti ini, itu kan kesimpulan yang seharusnya itu berarti bahwa si B itu harusnya adalah preferred, lebih diinginkan daripada si D, karena si B ini memiliki lebih banyak makanan dan pakaian. Itulah mengapa bahwa si indifference curve itu tidak boleh saling berpotongan. Nah, kemudian bentuk dari kurva indifferent itu menjelaskan bahwa konsumen itu bersedia untuk mensubstitusi satu barang untuk barang yang lain. Jadi kayak aku bersedia melepaskan atau tidak membeli satu barang ini demi mendapatkan barang yang lain. Jadi contohnya untuk yang di grafik yang di sini ya, di grafik yang di sini antara titik A dan B. Jadi untuk yang titik yang di A dan B ini berarti bahwa perhatikan di sini yang sumbu tegak, sumbu Y itu adalah clothing, kemudian yang sumbu mendatar adalah food. Berarti dari A ke B itu si konsumen ini bersedia mengorbankan 6 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan di antara A ke B. Kemudian untuk yang D ke E, di D ke E ini di sini berarti bahwa si konsumen bersedia mengorbankan 2 pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Nah, kalau diperhatikan jadi di sini bisa dilihat bahwa the more clothing and less food a person has, the more clothing they will give up to get more food. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa perubahan pakaian yang bersedia dia lepaskan untuk mendapatkan satu makanan itu nilainya akan berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Jadi semakin banyak baju dan pakaian yang seseorang itu miliki, maka dia akan semakin mudah untuk melepaskannya gitu. Kemudian terkait dengan sifat indifference curve yang berikutnya adalah dari sini kita bisa menghitung bagaimana seseorang itu menukarkan satu barang untuk mendapatkan barang yang lain.
Jadi di sini istilahnya adalah menggunakan marginal rate of substitution atau MRS. Jadi MRS ini akan mengkuantifikasikan atau mendapatkan jumlah dari sebuah barang yang si konsumen itu bersedia lepaskan gitu ya untuk mendapatkan barang yang lain. Kemudian MRS ini akan diukur dengan menggunakan slope dari kurva indifferent. Jadi MRS ini sekali lagi akan menghitung jumlah barang yang konsumen bersedia lepaskan untuk mendapatkan barang yang lain. Nah, jadi di sini MRS ini adalah mengikuti ini ya, C sama F itu C-nya adalah clothing dan F-nya adalah food. Jadi minus delta C per delta F. Jadi selisih antara baju yang dari titik A ke titik B kemudian dibagi dengan selisih makanan dari titik A ke titik B. Jadi di sini karena delta C-nya kan 6 dibagi 1. Jadi di sini adalah 6. Kemudian sifat dari kurva indifference itu adalah convex. Convex ini berarti bahwa si marginal rate of substitusi itu bersifat diminishing. Jadi si kurva indifferent tadi itu akan makin negatif ya. Jadi dia sifatnya itu adalah ketika dia semakin ke bawah, semakin ke bawah gitu, semakin ini aku tunjukkan gambar, semakin ke sini gitu ya, semakin ke bawah itu maksudnya ke sini gitu ya. Nah itu si konsumen itu bersedia memberikan lebih sedikit barang untuk dilepaskan demi mendapatkan barang yang lain. Nah, untuk secara umum si konsumen ini akan lebih menginginkan market basket yang balance. Balance dalam artian jumlah antara seafood sama clothing itu sama atau hampir sama gitu. Jadi bukan ambil bajunya terlalu banyak sementara foodnya terlalu sedikit atau kebalikannya. Jadi ini tadi bahwa MRS ini akan semakin kecil nilainya, tadi juga bisa ditunjukkan di gambar sebelumnya ya, bahwa MRS-nya ini dari 6 ke 2 gitu ya, ketika kurvanya itu makin ke bawah. Jadi untuk yang digambar tadi MRS-nya dari 6, 4 ke 1. Nah, kurva indifferent dengan bentuk yang berbeda itu bisa juga merupakan indikasi apakah barang-barang yang ada yang berada di market basketnya itu bersifat substitusi, barang substitusi atau komplement. Kemudian dua kasus ekstrim yang biasanya menarik perhatian itu adalah apakah kedua barang tersebut perfect substitutes atau keduanya merupakan perfect complement. Untuk yang perfect substitutes itu berarti bahwa kedua barang tersebut itu merupakan substitusi sempurna, saling menggantikan secara sempurna. Jadi ketika marginal rate of substitutionnya MRS-nya itu adalah konstan. Jadi contohnya di sini antara apple juice dan orange juice gitu ya. Di sini untuk menunjukkan apakah dia merupakan perfect substitutes. Jadi kalau misalkan konsumen tadi selalu mau menukarkan satu gelas orange juice untuk satu gelas apple juice. Jadi nilainya itu kalau tadi kan
di yang clothing sama food tadi kan dia bergerak turun gitu ya. Jadi tadinya 6 pakaian dia untuk menukarkan ke satu makanan, kemudian berikutnya 2 pakaian ke satu makanan dan seterusnya. Nah di sini untuk yang perfect substitutes dimanapun tempat di kurva itu, di kurva indifferentnya itu dia nilainya sama atau konstan. Jadi ini ketika digambarkan berupa garis lurus gitu ya, ini merupakan perfect substitutes. Kemudian untuk yang sifat yang kedua adalah perfect complements, bahwa two goods ini adalah perfect complement jika dia membentuk sudut siku-siku ke kanan. Jadi contohnya konsumen tersebut memiliki satu sepatu kiri dan satu sepatu kanan. Jadi di sini kan kayak namanya sepatu itu kan harus kiri sama kanan gitu. Jadi ketika disuruh pilih ya berarti kan dia akan indifferent antara mau dapat yang kiri aja atau kanan aja, karena di sini untuk bisa dipakai itu kan harus dua-duanya. Jadi ketika digambarkan itu adalah antara left shoes sama right shoes, komoditinya adalah left shoes dan right shoes, maka dia bentuknya adalah segitiga sudut siku-siku, kurva siku-siku. Nah, mengenai consumer preference, kita mengasumsikan bahwa semua komoditi itu adalah good dalam artian baik gitu. Jadi kayak barang-barang yang kita maksud di consumer preference ini adalah yang diinginkan oleh konsumen, itu berarti barang-barang ini bermanfaat gitu. Jadi yang menimbulkan atau menambah benefit ke si konsumen gitu. Padahal ada juga komoditi yang konsumen itu tidak kehendaki atau yang sifatnya itu buruk gitu ya. Di sini bad, dibilangnya adalah bad. Jadi kan nanti ketika diinterpretasikan itu bisa sifatnya itu vice versa gitu. Contohnya di sini untuk yang komoditi yang bersifat bad itu adalah air pollution atau asbestos. Air pollution itu kan si konsumen itu tidak menginginkan polusi udara. Atau asbes ini kan, asbes itu apa sih, kayak atap yang dari asbes bilangnya dari asbes itu yang bergelombang-gelombang gitu. Nah itu bahannya itu kan dia bisa menyebabkan kerusakan paru-paru ketika seseorang itu terpapar dalam waktu yang lama gitu, bisa ke kanker dan sebagainya. Nah bagaimana kita memperlakukan si komoditi yang bersifat bad untuk di analisis preference. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan kembali komoditas tersebut dengan kebalikannya. Jadi kalau yang tadi air pollution, nah berarti di sini kita berarti yang diinginkan oleh konsumen itu adalah clean air. Kemudian kalau yang tadi asbestos itu kan bad ya. Nah, yang diinginkan oleh si konsumen itu adalah asbestos removal atau asbestos ini akan dihilangkan. Gitu. Jadi di sini digunakan supaya apa? Supaya prinsip-prinsip tadi yang asumsi-asumsi dasar tadi juga masih bisa diterapkan gitu. Jadi di sini kita definisikan kembali untuk komoditi-komoditi yang bersifat buruk atau memberikan kerugian ke si konsumen itu dengan kebalikannya. Jadi di sini contoh untuk pengaplikasian consumer preference. Jadi yang pertama apakah mobil gitu ya, mobil itu akan dikembangkan yang pertama dari sisi styling, modelnya apakah kekinian dan sebagainya, atau dari performance ya. Kalau mobil performance itu kan berarti ke penggunaan bahan bakar misalnya lebih irit gitu ya. Nah di sini antara better styling atau better performance. Nah di sini kedua-duanya kan
kalau misalkan mau mengembangkan dua-duanya itu semuanya memerlukan biaya yang mahal gitu. Jadi di sini consumer preference analysisnya adalah untuk diterapkan ke konsumen gitu ya. Jadi konsumen mana yang lebih menghendaki performance dan konsumen mana yang lebih menghendaki styling gitu. Jadi ketika dibuat kurvanya tadi, di sini kita bisa dapatkan bahwa ini antara styling sama performance. Di sini konsumer ini akan lebih mementingkan performance daripada styling, gitu ya. Jadi di sini untuk dia lebih kan bisa dilihat dari slope-nya tadi di sini kan dia apa lebih steep gitu ya, steeper, lebih curam gitu ya. Jadi dia bersedia mengorbankan lebih banyak styling untuk mendapatkan kenaikan performance. Sementara untuk yang satunya dia lebih flat, lebih landai gitu. Jadi di sini untuk slope-nya dia di sini berarti si konsumen akan lebih mementingkan styling daripada performance. Jadi dia hanya bersedia mengorbankan sedikit styling untuk mendapatkan satu performance. Nah, jadi di sini kita bisa si perusahaan, si produsen mobil tadi bisa menentukan bahwa grup-grup mana yang mendominasi pasar gitu. Lebih banyak orang yang suka performance atau lebih banyak orang yang suka style gitu. Nah, jadi di sini untuk studi di US menunjukkan bahwa lebih dari 2 dekade sebagian besar konsumen itu lebih menyukai, lebih memilih styling daripada performance. Jadi orang lebih suka mobilnya terlihat keren gitu daripada performance mobil yang lebih bagus gitu. Ini menarik ya, jadi kayak orang mungkin lebih mementingkan visual gitu daripada performance yang sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa di teori perilaku konsumen ini tidak selalu memerlukan penggunaan angka numerik untuk menunjukkan tingkat kepuasan. Nah, walaupun tidak diperlukan, karena tadi ketika membaca preference tadi ya dengan menggunakan indifferent curve gitu, itu kan yang kita pakai hanyalah dia lebih diinginkan, yang ini lebih diinginkan, kurva ini lebih diinginkan, titik ini lebih diinginkan gitu ya. Jadi tidak ada angka-angka numerical value yang digunakan. Misal numerical angka ya angka 10, 20 gitu ya. Jadi di sini penggunaan angka itu sendiri sebenarnya akan lebih memudahkan untuk memberikan gambaran gitu mengenai consumer preference. Untuk itu muncullah yang namanya konsep utility. Jadi utility ini adalah numerical score yang akan merepresentasikan tingkat kepuasan yang konsumen itu akan dapatkan dari market basket yang dia pilih. Nah, jadi di sini contohnya adalah jika kalian membeli 3 kopi buku mikroekonomik, jadi kalau daripada kalian, jadi di sini kalau kalian membelanjakan uang untuk membeli 3 textbook mikroekonomik itu, kalian lebih bahagia gitu ya, lebih senang daripada beli 1 baju. Tapi kayaknya apa sih, 3 textbook itu kan harganya mahal ya daripada 1 baju, atau kalian lebih suka kebalikannya? Nah, jadi di sini kalau misalkan seperti itu sesuai di contoh di sini ya, maka kita bisa bilang bahwa buku itu akan memberikan utility yang lebih daripada baju. Nah, untuk yang berikutnya adalah utility function. Jadi utility function ini adalah formula yang akan digunakan untuk menentukan level dari utility dari setiap market basket
yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi kalau dibuat utility functionnya ini adalah UFC. FC ini bukan apa cost gitu-gitu, tapi ini adalah food dan clothing. Jadi misalkan di sini utility functionnya adalah F plus 2C. Jadi jika market basket itu terdiri dari 8 unit food dan 3 unit clothing, maka dia akan memberikan nilai utility, tinggal dimasukkan F-nya 8 plus 2 kali 3, yaitu utility-nya adalah 14. Jadi untuk yang tadi kombinasi market basket tadi bisa dihitung utility-nya dengan menggunakan utility function yang tadi di sini kita gunakan F plus 2C. Jadi contohnya untuk yang A dan B di situ itu kan utility-nya sama ya. Ini berarti antara A dan B itu indifferent, si konsumen akan indifferent antara A dan B. Kemudian A dan B itu akan lebih dipilih daripada C, karena C nilai utility-nya itu lebih kecil. Nah, jadi di sini untuk setiap level utility itu bisa diplot untuk mendapatkan indifference curve gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita pakai titik C, A dan B. C, A dan B di sini kesamaannya apa? Kesamaan antara C, A dan B itu nilai utility-nya adalah sama. Kemudian kalau dilihat antara U1, U2 dan U3, U2 itu tentunya lebih dipilih daripada U1 karena utility-nya lebih besar, yaitu 50 daripada 25. Kemudian yang U3 ini akan lebih dipilih daripada U2 dan U1 karena dia utility-nya nilainya adalah 100. Cuman antara C, A dan B sekali lagi itu utility-nya di titik B, titik A, dan titik C itu masing-masing adalah 25. Jadi di sini yang perlu jadi catatan bahwa tadi kan kita membuat peringkat gitu ya, membuat peringkat tentang utility, membuat peringkat utility mana yang paling dikehendaki berdasarkan angka-angka tadi. Nah, angka-angka tadi itu hanya murni digunakan untuk proses pengurutan, proses perankingan. Kemudian kalau misalkan didapatkan utility-nya itu sama dengan 4, antara utility 4 dengan utility 2, itu tidak berarti bahwa yang utility-nya 4 itu akan 2 kali lebih baik daripada yang utility-nya 2. Nah, untuk di proses perankingan itu ada 2 macam ranking, yaitu yang ordinal ranking, dan cardinal ranking. Untuk yang ordinal ranking, untuk yang ordinal utility function, ini berarti bahwa market basket itu akan disusun untuk mendapatkan atau di ranking, diurutkan mana yang paling diinginkan sampai ke yang paling tidak diinginkan. Tapi di sini tidak bisa mengindikasikan sampai seberapa banyak satu market basket itu akan diinginkan daripada market basket yang lain. Jadi cuman yang market basket ini A lebih diinginkan daripada B lebih diinginkan dari C berdasarkan nilai utility-nya tadi ya. Kemudian untuk yang cardinal, nah kalau kita bicara mengenai cardinal utility function, di sini utility function-nya itu akan bisa menjelaskan sampai sejauh mana atau market basket mana yang lebih diinginkan daripada yang lain. Nah, untuk satuan atau unit pengukuran dari utility itu adalah tidak penting. Satuannya bisa disebut util gitu ya. Jadi karena di sini sifatnya itu dia bersifat general. Jadi nggak penting satuannya, tapi kita hanya lihat numeriknya, kemudian hanya dibuat untuk proses perankingan. Jadi an ordinal ranking ini udah cukup untuk menjelaskan bagaimana keputusan dari konsumen itu dibuat.
Jadi dari proses perankingan tadi dengan sifat ordinal tadi itu sudah cukup untuk menjelaskan dari perilaku konsumen. Jadi konsumen itu akan cenderung memilih yang mana, itu adalah berdasarkan ordinal ranking dari utility functionnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya mengenai budget constraint. Tadi udah ke preference, utility, nah kemudian kita menginjak ke budget constraint. Preference sendiri itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan perilaku konsumen. Kenapa? Karena perilaku konsumen itu juga dipengaruhi oleh keterbatasan budget yang dimiliki atau budget atau income gitu ya. Jadi perilaku konsumen ini jadi dia nggak bisa membelanjakan, istilahnya nggak bisa membelanjakan menjadi bebas tak terbatas gitu ya. Tapi di sini karena ada keterbatasan, maka perilaku konsumennya itu menjadi tertentu gitu. Jadi di sini ada batasan dana atau batasan income. Nah, apa yang dimaksud dengan budget constraint di sini? Jadi budget constraint itu bisa digambarkan sebagai budget line. Jadi budget line ini akan menunjukkan semua kombinasi dari pembelanjaan dua komoditi di mana keseluruhan uangnya itu akan habis. Jadi keseluruhan budget dari si konsumen itu akan habis untuk semua kombinasi kedua barang tersebut. Jadi kalau dibikin garis, kombinasi barang A dan B misalkan, di mana jumlah pembelian antara A dan B yang menghabiskan keseluruhan budget dari si konsumen. Asumsinya adalah bahwa si konsumen hanya berbelanja dua barang ini saja gitu. Walaupun kan kalau di kenyataannya kan kalian tentu berbelanja itu kan nggak cuma dua barang ya kan, tapi kan macam-macam, baju, makanan, minuman, pulsa, gitu-gitu ya. Nah, jadi di sini diasumsikan untuk yang budget line ini si konsumen itu hanya mengkonsumsi dua jenis barang. Kemudian tidak memperhitungkan konsumsi barang lainnya atau saving atau pengeluaran untuk tabungan. Jadi misalkan F itu adalah jumlah jumlah pembelian makanan, kemudian C adalah jumlah pembelian pakaian. Jadi jumlahnya ya berapa unit makanan, berapa unit baju yang dia beli. Kemudian PF itu adalah harga makanan, PC itu adalah harga baju. Nah, PF kali F itu adalah jumlah atau keseluruhan uang yang digunakan untuk membeli makanan. PC kali C itu adalah jumlah keseluruhan uang untuk membeli baju. Jadi budget line I itu adalah PF kali F plus PC kali C. Jadi I ini adalah income yang dialokasikan untuk membeli baju dan makanan. Kemudian berarti kan nanti ada banyak kombinasi kan, ada satu level harga. Nah, kemudian kombinasi berapa banyak pakaian yang dia beli, berapa banyak makanan yang dia beli itu kan memberikan kombinasi yang berbeda-beda. Kemudian ketika digambarkan itu akan disebutnya budget line. Contohnya untuk yang market basket A, B, D, E, G tadi, ini adalah level harga si makanan $1, kemudian si clothing itu adalah $2. Yang di dalam box ini adalah jumlahnya. Nah, jadi di sini untuk income-nya kan berarti 0 kali 1 plus 40 kali 2, 80. 20 kali 1 plus 30 kali 2, 80. Dan seterusnya. Kenapa sama? Ya kan income di sini kan berarti tetap gitu ya. Jadi yang berbeda adalah ini jumlah kombinasi antara food dan clothing yang bisa dibeli dengan income tertentu.
Nah, ketika digambarkan adalah seperti ini. Ini berarti kita bisa hitung slope-nya itu adalah delta C per delta F, yaitu minus setengah. Ya. Jadi ketika digambarkan, dia bisa, kalau kita bergerak dari A menuju ke G, ini kan berarti di titik A itu keseluruhan income hanya digunakan untuk membeli baju saja. Kemudian makin ke sini, si konsumen itu akan lebih banyak membelanjakan makanan gitu. Kemudian slope dari garis budget line ini akan mengukur relative cost dari makanan dan baju. Kemudian the slope ini negatif karena tadi ya sifatnya bisa dilihat juga turun. Kemudian dia merupakan rasio dari harga baju dan pakaian. Kemudian untuk penulisan formula kita bisa tulis kembali seperti ini, tinggal memindahkan tadi kalau rumus awalnya, formula awalnya kan ini. Jadi ini untuk satu komoditi plus komoditi yang lain. Nah, kemudian kita bisa memecah jadi keseluruhan uang yang dipakai untuk membelanjakan satu produk tertentu, itu berarti 1 minus keseluruhan uang yang digunakan untuk membeli produk yang lain. Jadi ini cuma memformulasikan kembali dari formula awal yang I sama dengan PX kali X plus PY kali Y. Nah, jadi di sini kita bisa sebentar, harus ada gambarnya ya. Nah, kemudian berarti kan di sini ada dua komponen gitu ya, ada komponen income sama harga. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruh dari perubahan harga dan perubahan income. Karena ketika income-nya berubah gitu ya, kan ada kemungkinan. Jadi pasti ada kemungkinan bahwa income ini akan berubah. Kemudian ada kemungkinan lain bahwa harga komoditas tadi juga berubah kan. Nah, jadi di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika ada perubahan income dan perubahan harga. Jadi di sini yang pertama adalah apa yang terjadi ketika terjadi perubahan income. Nah, di sini ini berarti ketika ada kenaikan income, maka akan membuat si budget line itu bergeser ke kanan, outward. Jadi dengan asumsi bahwa harganya konstan ya, tapi di sini yang berubah hanya income, maka si budget line itu akan bergeser ke kanan. Sehingga interpretasinya adalah dia bisa, si konsumen itu bisa membeli lebih banyak lebih banyak barang, misalkan tadi lebih banyak baju dan makanan dengan tambahan income, atau ketika income-nya lebih besar dia bisa lebih banyak membelanjakan komoditas gitu. Kemudian ketika terjadi penurunan income, maka si budget line itu akan bergeser ke kiri. Jadi dengan pengurangan income dia semakin sedikit membeli dua komoditi tadi. Ini ya ketika digambarkan, ini berarti di sini berarti kan yang berubah di sini hanya income. Kemudian kalau dilihat kan kemiringan slope-nya itu masih sama ya, tapi yang ketika dia bergeser ke dari L1 ke L2 ini kan berarti di sini kombinasi barang, kombinasi baju dan food itu makin banyak karena income-nya adalah bertambah. Ini income-nya 160, tadinya 80. Kemudian ketika berkurang separuhnya, misalkan di sini jadi 40 income-nya, maka
dia hanya bisa membelanjakan atau dia membelanjakan lebih sedikit baju dan makanan. Kemudian ketika terjadi perubahan harga, nah jadi di sini ketika salah satu komoditas tadi ada yang naik, maka ketika ada satu harga barang yang naik, maka budget lainnya ini akan bergeser ke atas. Tapi yang bergerak itu nggak satu budget line itu, tapi dia hanya bergeser dari titik awalnya ke kanan gitu, ke atas. Nah, kemudian di sini contohnya untuk yang harga baju gitu ya, ketika harga bajunya naik, kemudian ketika harga makanan itu naik, berarti kan si konsumen itu ada kemungkinan dia hanya bisa membeli makanannya itu lebih sedikit gitu kan ya. Nah, sehingga pointsnya itu dia akan shift in. Kemudian kalau misalkan dia membeli kan yang bergerak ini, contohnya di sini yang bergerak yang berubah harganya hanya satu komoditas antara baju sama makanan, yang berubah hanya makanan. Nah, tapi ketika si harga makanan itu naik, berarti kan perubahan pembelian itu hanya ada di makanan, sedangkan yang di baju itu akan tetap. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan uh, dia ada harganya berubah, kalau yang sebelumnya kan dia naik, harganya naik. Nah, kemudian kalau yang ini turun, maka dia akan bergeser tuh ke bawah gitu. Ini jadi di sini misalkan yang dari posisi awalnya ada L1, kemudian untuk yang perubahan L2 ini berarti ada kenaikan harga makanan tadi untuk yang kasus pertama, ya kan? Jadi di sini akan mengubah slope dari budget line, kemudian dia akan bergerak inward. Kemudian kalau yang ke bawah di sini pengurangan harga makanan, kemudian akan mengubah slope dari budget line, kemudian dia akan ke outward. Nah, kemudian tadi kan baru dibahas satu-satu, yang harganya naik atau harganya turun gitu ya. Nah, jadi ketika apa yang terjadi kalau dua-duanya naik atau naik dua-duanya. Nah, di sini ketika kedua komoditas itu dua-duanya harganya naik, tapi rasio dari dua harga itu tidak berubah, slope-nya juga tidak berubah. Nah, budget line akan shift inward kalau misalkan jadi di sini yang budget line ini akan bergerak inward secara paralel dari garis originalnya. Kemudian kalau misalkan dia harga dua-duanya harganya turun, tapi kalau rasionya tidak berubah, rasio harga tidak berubah, maka slope-nya tidak berubah, tapi budget lainnya akan shift outward. Nah, ini demikian untuk penjelasan dari consumer behavior bagian pertama yang membahas mengenai preference dan budget constraint. Kita akan lanjutkan penjelasannya dengan latihan soal untuk di Zoom class.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.